Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Kabar baik kan? Kembali lagi nih dengan saya Ahmad Husainul Jazuli, yang tentunya mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan atau menjelaskan materi yaitu tentang wizara. Tugas video kali ini saya akan membuat untuk memenuhi tugas fikih siasah pertemuan ke-6. Langsung pada pembahasan ya guys ya, yaitu wizara. Secara bahasa, wazir adalah isim fa'il yang merupakan turunan dari kata wazara, yang artinya seorang yang membentangkan bajunya untuk diisi dengan barang-barang kemudian dipikul. Oleh karena itu, disebut wazir karena ia rela dan mau memikul dan menanggung beban orang lain. Sebenarnya, konsep wizarah juga terdapat dalam Al-Quran. Sebagaimana disebutkan bahwa Nabi Musa mempunyai wazir bernama Harun yang membantu mengenai urusan-urusannya. Jika dalam kenabian boleh, maka kaitannya dengan imamah juga boleh dong. Menurutnya ada dua macam wizarah kementerian, yakni yang pertama yaitu wizarah tafwid, kementerian delegatory, yaitu menteri yang diangkat oleh kepala negara atau khalifah untuk diserahi tugas atau wewenang yang dibebankan kepadanya, mengatur kebijakan dan keputusan-keputusan negara dan pemerintahan sesuai ijtihadnya. Akan tetapi, peran wazir di sini tidak hanya sebatas itu. Wazir juga bisa dan berhak mengatasi kasus-kasus kriminal baik secara langsung atau diwakilkan, memimpin perang, dan lain-lain. Dengan kata lain, kewenangan kepala negara juga kewenangan wazir, kecuali tiga hal. Yang pertama yaitu wilayatul ahdi, penentuan putra mahkota. Kepala bisa menentukan sementara wazir tidak bisa. Yang kedua yaitu kepala negara bisa mengundurkan diri dari jabatannya sementara wazir tidak. Kepala negara bisa memakzulkan atau mencopot jabatan seseorang yang dipilih wazir sementara wazir tidak. Adapun syarat untuk menjadi wazir tahfidz adalah sama dengan syarat menjadi kepala negara atau khalifah. Hanya saja nasab tidak termasuk di dalamnya. Dengan tambahan, ia harus bisa mengurus pajak dan peperangan. Yang kedua yaitu wizarah tahfidz. Wizarah tahfidz atau kementerian eksekutif yaitu kementerian yang diangkat oleh kepala negara untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Hanya saja, kementerian di sini tidak punya wewenang untuk mengambil tindakan sendiri tanpa sepengetahuan kepala negara. Oleh karena itu, kementerian ini lebih lemah daripada kementerian delegatory, karena ia harus menjalankan perintah sesuai dari kepala negara. Kementerian ini menjadi penyambung lidah kepala negara dengan rakyatnya. Selain itu, kementerian ini juga berhak memberi usulan kepada kepala negara. Selain perbedaan syarat yang harus dipenuhi calon untuk kedua kementerian tersebut, ada pula perbedaan lain yaitu seorang wazir tahfidz harus seorang yang merdeka atau bukan budak, muslim, paham hukum Islam, serta bisa mengurus pajak dan paham strategi dalam peperangan sementara wazir tahfidz tidak harus. Jika kepala negara mengajak untuk musyawarah dalam urusan negara dan pemerintahan dengan kementerian, maka ia juga bisa disebut dengan duta besar, duta diplomatik. Namun, jika kepala negara tidak mengajaknya, maka ia disebut kementerian eksekutif. Adapun syarat wazir antara lain yang khususnya yaitu wizarat tanfiz, yaitu amanah, dapat dipercaya, jujur, tidak rakus, hingga bisa dengan mudah menerima suap, tidak pernah bermusuhan dengan orang lain, laki-laki, pandai dan cerdas, bukan termasuk orang yang suka berkelana dengan nafsunya. Dari perbedaan dari wizarah tafwid dan wizarah tanfiz, Al-Marwadi menyebutkan dua macam wizarah dengan segala syarat yang harus dipenuhi oleh calon wazir. Ia menyebutkan perbedaan antara keduanya. Pertama, bahwa wizarah tafwid bisa menentukan hukum sendiri dan boleh menangani kasus-kasus kriminal. Sementara wizarah tanfiz tidak punya wewenang. Kedua, wizarah tafwid bisa langsung menunjuk pemimpin di daerah, sementara wizarah tanfiz tidak bisa melakukannya tanpa perintah kepala negara. Ketiga, wizarah tafwid bisa langsung memimpin perang tanpa perintah kepala negara, sementara wizarah tanfiz tidak. Keempat, wizarah tafwid bisa menggunakan harta kekayaan negara yang tersimpan begitu mal, sementara wizarah tanfiz tidak. Ya, begitulah penjelasan dari materi wizarah kali ini ya teman-teman. Khususnya, wizarah ini merupakan penjelasan dari Al-Mawardi. Bila ada
kekurangan ataupun kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share channel YouTube saya agar bisa berkembang dan bermanfaat untuk semua orang. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.